Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, kalau saudara seseorang yang rutin mengikuti renungan dari saya, pasti sudah mengetahui ya bahwa saya sudah beberapa kali membawakan renungan terkait dengan penyesatan. Dan kali ini saudaraku, kembali ya Roh Kudus dengan sangat kuat mendorong hati saya untuk kembali membuat video mengenai penyesatan ini saudaraku. Ya, saya bisa maklumin saudara ya, karena penyesatan ini sungguh amat serius saudaraku ya. Karena apa? Karena penyesatan ini bertolak belakang dengan keselamatan. Jadi kalau saudara hari ini telah diselamatkan, maka penyesatan ini bertujuan agar saudara kehilangan keselamatan itu. Ya, saudara harus bedakan penyesatan dengan jatuh dalam dosa. Ya, kalau saudara jatuh di dalam dosa, ya, maka saudara itu dapat diingatkan, saudara ada kesempatan di suatu waktu, saudara insaf, ya, saudara menyadari kesalahan dan dosa itu, kemudian saudara bertobat. Beda dengan penyesatan, saudaraku. Seseorang yang telah masuk ke dalam penyesatan, saudaraku, dia kemudian akan menjadi garang terhadap orang-orang yang mencoba mengingatkan dia. Perhatikan, saudara, ya, orang-orang yang telah berada di aliran sesat, cobalah saudara ingatkan mereka. Pasti mereka akan garang dan penuh dengan berbagai dalil dan argumentasi untuk menentang saudara. Maka yang terbaik adalah kita mencegah saudaraku. Ya, kita mencegah. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang dikorbankan atau masuk di dalam korban penyesatan ini. Saudaraku, bagaimana kita dapat membedakan penyesatan itu? Ya, memang tidak mudah saudaraku. Ya, sebelum sampai ke situ, kita lebih baik membaca firman Tuhan dulu ya, saudaraku. Firman Tuhan dari Markus 13 ayat 5 dan 6. Ya, ini perkataan Yesus ya, langsung Yesus yang mengatakan soal penyesatan ini. Perhatikan baik saudara. Markus 13 ayat 5 saya bacakan untuk saudara. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada perkataan waspadalah. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka sebelum dia naik ke surga, ya, ketika ada pembicaraan dengan para murid mengenai akhir zaman, salah satu yang Tuhan Yesus ingatkan adalah waspadalah supaya ya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang kedua di ayat yang ke-6 ya, di sana dikatakan begini, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara perhatikan, Yesus tidak mengatakan 1-2 orang, banyak orang saudara. Ya, banyak orang. Banyak orang ini berarti bisa 100, 1000, 10.000, sejuta, berapa saja, banyak saudara ya. Nah, ada baiknya kita mulai memberikan perhatian perihal penyesatan ini. Ya, dimulai dari apa? Lingkungan keluarga kita saudaraku ya. Kita harus saling menjaga, saling mengingatkan saudaraku. Jangan-jangan ya, jangan-jangan saudara yang begitu setia dan rajin beribadah, saudara terus berada di dalam pengajaran yang menyesatkan. Bisa juga karena penyesatan ini saudaraku tidak selalu datangnya dari orang yang tidak percaya Yesus, tetapi juga dari orang-orang yang di dalam lingkungan kita sendiri, sesama orang Kristen saudaraku. Mereka itu bisa hamba-hamba Tuhan ya, pendeta-pendeta di mimbar, bisa saudaraku. Ya, saya ambil contoh misalnya begini. Kalau saudara mendapatkan pengajaran ya, yang kita kenal selama ini dengan teologi kemakmuran, ya, saya mau kasih tahu, coba saudara teliti baik-baik di dalam Alkitab. Adakah Yesus membicarakan tentang kemakmuran bagi orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah yang dikatakan Yesus atau yang diajarkan Yesus adalah hal yang sebaliknya? Ya, misalnya, jangan cinta uang itu agar segala kejahatan. Kemudian yang kedua adalah ya, kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan kumpulkan di bumi. Bahkan Yesus ketika dibawa iblis untuk dicobai, dipertunjukkan ya seluruh dunia dengan segala kemegahannya ditawarkan kepada Yesus. Ini kan kemakmuran. Tetapi apa yang Yesus jawab pada waktu itu? Menolak dengan tegas. Karena keselamatan itu jauh lebih penting. Ya saudaraku, saya tegas mengatakan bahwa pengajaran ya teologi kemakmuran ini harus diwaspadai saudaraku. Kita bukan berdosa kalau kaya.
Tetapi yang jauh lebih utama harus kita perjuangkan adalah perubahan karakter diri kita. Kita diselamatkan bukan supaya kita punya kesempatan berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Bukan, saudaraku. Kita diperkaya batin kita, diperkaya hati kita, supaya kita tetap bersuka cita, baik di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Itu yang benar. Jadi jangan ada orang bermegah diri, menjadi sombong, merasa kalau dia punya harta banyak, berarti dia diberkati Tuhan. Mohon maaf, Yesus sudah pernah ditawarkan tentang harta kekayaan dunia ini, bahkan dengan segala kemegahannya. Ya, saudara, belum ada seberapanya dengan apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Itu pun Yesus tolak. Saudaraku, bagaimana saudara dapat mengatasi atau mendeteksi ya adanya pengajaran sesat ini? Ya tentu saja kalau saudara mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Dari mana saudara bisa mendapatkan kebenaran itu? Ya tidak ada lain dari Alkitab. Ya, buka Alkitab saudara, mulai membaca. Saudara jangan tidak percaya diri ya bahwa saudara kalau membaca sendiri saudara tidak akan memahami. Saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu adalah guru di atas segala guru. Dia maha guru, tidak ada yang menandinginya, saudaraku. Kalau saudara mempunyai kakak rohani ya atau pembimbing atau guru rohani yang baik, puji Tuhan ya, saudara bisa terbantu mempelajari Alkitab itu. Tetapi sekiranya saudara cuma sendirian, buka saja saudaraku ya, dengan hati tulus ingin belajar. Roh Kudus di dalam dirimu, dialah yang akan menuntun, membuat saudara paham. Saudara harus percaya itu, saudaraku. Saudara harus percaya itu ya. Salah satu murid Yesus adalah Petrus. Dia adalah seorang nelayan. Saudara bisa bayangkan seorang nelayan di zaman Yesus itu. Ya, kita bukan mau membicarakan status sosialnya, tetapi fakta menunjukkan, saudaraku, tentu saja mereka bukan orang-orang yang punya intelektual tinggi ya, karena mereka memang kurang pendidikannya. Ya, di zaman itu apalagi tidak ada sekolah dasar. Ya, yang membuat mereka bisa mempunyai kemampuan belajar membaca, menulis, berhitung. Ya saudaraku, dia saja bisa memahami bahkan menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi saudara jangan merasa rendah diri ya. Saudara buka saja ya, buka hatimu, rendahkan hatimu ya kan. Berdoa dulu. Ajak Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk datang menerangkan kepada saudara untuk setiap firman yang saudara baca. Dan pasti itu akan membuat saudara paham ya. Saudara pasti akan paham. Dan kalau saudara sudah mempunyai bekal ya firman Tuhan yang benar, percayalah saudara adalah seseorang yang paling sulit untuk disesatkan. Saudara akan aman di dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau saudara malas ya, saudara meremehkan lagi, apalagi ya, meremehkan ya, saudara sudah paling tahu, nggak mau belajar lagi ya, saudara sasaran empuk ya. Saudara tidak bisa membedakan, karena yang disebut penyesatan, saudaraku, ini bukan cuma beda-beda sedikit ya, bukan beda-beda tipis, sangat tipis, saudaraku. Barangkali perbedaannya mungkin 99,99% ya, saudaraku. Ya, begitu licik mereka ya di dalam menyesatkan setiap orang percaya. Dari zaman dulu sudah mulai banyak pengajaran ya, pengajaran, dalil-dalil, segala macam narasi, argumentasi untuk membuat orang tidak percaya kepada Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa. Ada yang menghina, mengatakan manusia kok dituhankan. Ada yang juga berkata dia cuma nabi biasa, bukan juru selamat. Padahal nyata-nyata di dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi pengajaran-pengajaran yang muncul kemudian berusaha untuk menyesatkan orang supaya tidak menerima keselamatan itu. Penyaliban Yesus juga dipakai segala skenario ya, segala skenario dibuat, diceritakan macam-macam ya, seolah-olah Yesus tidak mati, seolah-olah cuma diserupakan. Saudara, yang benar itu adalah di dalam Alkitab. Di Alkitab jelas mencatat, dan itu yang mencatat adalah murid-murid Yesus sendiri, rasul-rasul Yesus sendiri, orang-orang terdekat daripada Yesus Kristus. Siapa yang saudara mau percayai? Orang yang ratusan tahun kemudian kah? Atau para murid dan rasul Yesus yang kala itu hidup bersama-sama dengan Yesus satu saat? Ya, mereka melihat, menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi. Belum lagi saudara dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya biasa-biasa, saudara.
tetapi semuanya adalah bertujuan untuk menyesatkan saudara. Kalau firman Tuhan diajarkan dengan sesat, maka saudara pastinya akan melenceng daripada apa yang Allah kehendaki dalam hidup saudara. Dan kalau saudara telah banyak melakukan penyimpangan, ya, artinya saudara termakan oleh penyesatan itu, maka saudara otomatis bukan lagi anak Allah. Ya, anak Allah adalah orang-orang yang mentaati firman Allah dengan benar, ya, dengan baik dan benar. Kalau saudara misalnya, contoh saja nih saudara, ya, ketika belum bertobat, saudara adalah seorang yang emosional, ya, tidak bisa menguasai diri, ya, saudara pendendam. Maka ketika saudara menerima Yesus, karaktermu itu dirubah. Ya, tetapi kalau orang bicara sama saudara, kita kan masih manusia hidup dalam dunia ini, ya, emosi itu kan manusiawi. Saudara, itu omong kosong, itu penyesatan itu saudaraku. Roh Kudus yang dalam hidup saudara akan memampukan saudara untuk merubah karaktermu. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi kita pasti mampu untuk merubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Kan kelihatan sederhana saudara, orang berkata begitu saja, kan masih manusia, ya. Hal seperti itu biasalah manusia. Saudara jangan percaya, itu penyesatan saudaraku. Kalau saudara terus-terusan seperti itu, saudara tidak akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan menuntut kita hidup serupa dengan Allah, ya. Hidup serupa dengan Kristus, hidup. Ya, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ya, kita mulai dalam dunia ini, ya, taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari apa? Dari belenggu dosa, ya, dari segala intimidasi, dari segala tipu muslihat. Maka saudara penting sekali untuk memberi waktu membaca firman Tuhan, dan yang lebih penting daripada membaca adalah saudara harus melakukan, ya, melakukan saudaraku. Kalau saudara cuma tahu firman, itu tidak menjadi sesuatu dalam hidup saudara. Saudara cuma menjadi orang yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi kalau saudara melakukan firman Tuhan, di situ Allah bekerja. Dan kalau saudara terus-menerus melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, maka iman saudara akan terus diperbaharui, sehingga saudara semakin kuat, dan semakin dimurnikan menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudara jangan lupa ada firman Tuhan yang berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa yang di surga adalah apa? Setiap perintah firman Tuhan, ya, setiap perintah firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, disitulah celahnya saudara akan mulai dirasuki oleh penyesatan. Dan saya ingatkan kembali saudara, penyesatan berbeda dengan jatuh dalam dosa, ya. Kalau jatuh dalam dosa, suatu waktu saudara bisa disadarkan dan saudara bisa menyerah atas dosa itu, saudara bisa bertobat, berbalik, hidup kembali dalam kebenaran. Tetapi penyesatan, saya sudah katakan tadi saudaraku, mereka akan menjadi orang yang garang. Ketika saudara mengingatkan mereka bahwa mereka sesat, mereka balik akan menyerang saudara. Mereka akan berdalih segala macam cara, ya, segala macam usaha mereka akan lakukan, segala macam dalil mereka akan kemukakan kepada saudara untuk mempertahankan penyesatannya itu, ya. Jadi saudara jangan sampai saudara atau anggota keluarga saudara masuk dalam penyesatan ini, karena sangat berbahaya. Tujuannya cuma satu, membuat saudara kehilangan keselamatan. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya.